akan membahas tentang fikih dari bab 1 sampai bab 4. Selamat menonton. Terus saya menanya, jadi yang pertama ini yaitu bab 1, kita akan membahas tentang usul fikih. Nah, ada yang tahu nggak sih usul fikih itu apa? Kalau yang aku tahu, menurut Syekh Hamaruddin Ibu Himam di dalam Tahrir menjelaskan usul fikih itu kaidah-kaidah yang dijadikan sarana atau alat untuk menggali hukum-hukum fikih. Biasanya dijelaskan tuh kayak metode pengambilan hukum gitu sih kalau yang aku tahu. Oh, jadi kayak cara untuk menentukan suatu hukum ya? Ya, Terus apa sih bedanya usul fikih sama fikih? Kan sama-sama fikih. kalau itu aku sih kurang tahu ya. Mungkin Intan tahu. Baik, saya akan menjawab. Nah, berbeda dari usul fikih dan fikih, yaitu yang pertama, usul fikih merupakan metode atau cara yang ditempuh ahli fikih dalam menetapkan hukum syara berdasarkan dalil-dalil syar'i. Yang kedua, yaitu fikih, membahas tentang perbuatan mukallaf dari segi penetapan hukum syariat padanya atau hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf beserta dalilnya yang terperinci. Nah, selanjutnya itu saya belum tahu loh apa sih tujuan. Kalau untuk tujuan, yang aku tahu tuh tujuan untuk mempelajari fikih untuk mengetahui hukum-hukum Allah secara yakin sehingga selamat dari taklid. Oh, begitu. Terus taklid itu apa sih? Kalau untuk taklid, Kita saya kan belum tahu lagi sih. selanjutnya ya. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya ya. Jadi yang kedua ini kan kita membahas bab 2 tentang sumber hukum Islam muttafaq dan mukhtalaf. Kalau boleh tahu nih ya, muttafaq sama mukhtalaf itu apa sih? Nah, kalau dari yang udah aku pelajari ya, kalau mukhtalaf itu kayak sumber hukum yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Jadi kayak ada yang bilang ini bisa dipakai dan ada yang bilang ini nggak bisa dipakai. Nah, kalau muttafaq itu udah disepakati sama ulama kalau ini tuh bisa dijadikan sumber untuk menyatakan suatu hukum. Gitu. Nah, saya ada pertanyaan nih. Saya kan masih bingung. Apa sih itu muhtafaq dan muhtalaf? Contoh dari muhtafaq dan muhtalaf itu apa toh? Nah, kan yang muttafaq tadi kan yang udah disepakati. Nah, itu tuh contohnya kayak Al-Quran. Itu kan semua umat Islam pasti udah menyepakati kalau itu tuh sumber hukum yang benar. Terus ada hadis, ijma, sama qiyas. Nah, kalau mukhtalaf itu istihsan, istishab, masilul mursalah, al-urf, dan masih banyak lainnya. Ini kalau boleh tahu ya, al-urf itu apa ya? Nggak tahu. Oh, belum tahu. Oh gitu ya, berarti nggak apa-apa. Kalau belum tahu, berarti nanti kita next time akan cari tahu jawabannya bareng-bareng. Karena kita juga di sini kan masih belajar ya guys. Jadi kayak sumber yang lainnya lagi yang kita cari tahunya. Oke, tunggu kita lanjut ke bab 3. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang bab 3 yaitu ijtihad. Ijtihad ya. Kalau boleh tahu nih ya, apa sih ijtihad itu dan apa saja hukum ketika kita berijtihad? Nah, jadi ijtihad itu menurut bahasa yaitu mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Secara istilah, ijtihad itu mencurahkan seluruh kemampuan untuk menetapkan hukum syara dengan cara mengeluarkan hukum. Nah, hukum dari ijtihad ini ada 3, yaitu wajib ain, wajib kifayah, dan sunnah. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini sih, kalau misalnya nih ya kita berijtihad, jadi nggak ada hubungannya sih, maaf salah. Sebenarnya gini, kalau misalnya gini ya, apa sih peranan berijtihad dalam kehidupan kita? Apakah berpengaruh banget atau enggak gitu, gimana sih? Kalau boleh tahu ya penjelasannya dong. Nah, yang saya ketahui dan dari buku yang pernah saya baca, ijtihad ini diperlukan karena berperan penting dalam mencari sandaran hukum yang benar. Apalagi banyak kan sekarang masalah yang belum ditentukan hukumnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Nah, fungsinya agar kita ini tidak salah mengartikan suatu hukum tersebut. Biar nggak salah kaprah gitu ya, biar nggak salah jalan. Jadi gitu guys, zaman kan udah maju, jadi kayak banyak hukum yang belum ada hukumnya gitu. Jadi kita harus mencari hukum itu. Ya, kita lanjut ke bab 4. Nah, jadi di bab 4 kali ini kita akan membahas tentang hukum syar'i. Nah, hukum syar'i akan ada hukum syar'i, ada hukum wad'i. Bentar.
Kan ada hukum syar'i sama hukum wad'i. Kalau boleh tahu nih ya, apa sih definisi hukum syar'i sama hukum wad'i? Nah, Intan nih kasih tahu. Ya, ternyata saya tahu. Nah, dari buku yang pernah saya baca, hukum syar'i yaitu firman Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan, pilihan atau ketetapan. Selanjutnya yaitu pengertian hukum wad'i ya. Iya, Nah, pengertian hukum wad'i itu berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain. Contohnya saya masih belum tahu nih. Nanti kita baca di bukunya Kita ya. bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, lalu setahu aku itu kan dalam hukum wad'i itu kan ada syarat-syaratnya. Nah, ada satu syarat yang aku tuh masih bingung, yaitu huruf sah. Iya. Ya. Atau salah ngomongnya? Iya. Itu apa sih? Nah, di sini kan kita diberi pegangan buku dari sekolah kita. Nah, Jadi kalau menurut buku itu gimana? Nah, di buku ini pada halaman 74 bagian bawah, bagian F, huruf syah yaitu menurut bahasa berarti kemudahan. Secara istilah yaitu sesuatu yang dalam kondisi tertentu disyariatkan dalam rangka memberikan keringanan terhadap mukallaf. Begitu. Oh, jadi gitu guys. Jadi Islam itu memudahkan, berarti segalanya mudah dimudahkan. Jadi jangan dipersulit ya guys ya. Oke, apakah kalian sudah paham dari bab 1 sampai bab 4 yang kita bicarakan tadi? Nah, kalau nggak paham bisa tanya di link di bawah. Ada nomor komentar ya guys ya. Jadi kalian bisa tanya di situ dan lagi, kita bisa bahas lihat bareng-bareng. ini. Ya, beli guys itu pegangan kita ya guys. 30.000 guys. Tapi sekarang udah nggak ada. Sekian dari kami, saya Iza Afkarina, absen 20, kelas 12, IPA 4. Pak Bisri tolong dicatat dia nilainya. Lalu ini Dan saya Novia Safitri absen 28 kelas 12 MIPA 4. Yang biasanya nanya ya, Pak. Ya. Yang terakhir, saya Intan Aulia Rahma absen 19. ya udah 12 per 4. Ya, 12 tambah. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum. Selamat absen 19. Ya. 1 2 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.